قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وأخرج أحمد والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم jaddidu imanakum. Nah, jadi Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Jaddidu imanakum. Perbaharuilah olehmu akan iman kalian. Nah, jadi Nabi menyuruh kita untuk memperbaharui iman, menyegarkan kembali iman. Yang kadang kan iman itu bisa kadang melemah kita, kadang kuat, kadang melemah. Nah, makanya perlu diperbaharui. Lalu kita dikatakan, jadi sahabat ada yang menanyakan, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami memperbaharui iman kami? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Bagaimana kami memperbaharui iman? Artinya menyegarkan kembali iman. Waktu iman lagi melemah, lagi malas kita beribadah. Ini kalau malas kita beribadah, lalu ada kecenderungan hati untuk melakukan dosa, melakukan maksiat, itu petanda iman itu lagi melemah. Tandanya itu ada sebenarnya, bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kalau lagi semangat beribadah, tidak rajin, berarti lagi kuat. Tapi kalau kita misalnya lagi malas, ibadah itu masih berpaksaan. Mengerjakan yang wajib tuh masih berpaksaan, apalagi yang sunnah. Lalu hati kita condong kepada maksiat, kepada Allah, itu berarti melemah. Nah, ini perlu diperbaharui. Lalu bagaimana cara memperbaharui? Nah, Rasulullah memberikan bimbingan kepada kita. Lalu kata Nabi, qala fa'aksiru min qawli la ilaha illallah. Maka perbanyaklah dengan membaca la ilaha illallah. Itu zikirnya itu namanya. Zikir untuk memperkuat iman. Banyaknya membaca 100 kali, 300 kali, atau 1000 kali. Apalagi kalau kita tidak tapi ada gawian lagi, sudah pensiun misalnya, kalau kita bebas pensiun sudah tidak punya gawian, sudah zikir kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sudah di rumah lagi tahu, apalagi kita gawian, kita kerjakan. Baik berzikir, baca sholawat, baca Al-Quran, ibadah. Kalau selagi kita mikirkan anak jadi sugih, sudah tua sudah misalnya. Biar aja anak yang ongkos kita pulang atau kita pensiunan misalnya. Itu dulu almarhum orang tua kami atau ayah. Waktu beliau kadang-kadang lagi bergawi, sudah umur 60-an, kadang-kadang bisa bergawi lagi. Ya memang kami yang menangati. Kalau usah lagi bergawi untuk masalah urusan makan dan macam-macam, kira kita beri sana yang berkumpulan. Nah, jadi kita bimbing, kita berikan bimbingan, ibaratnya amalan. Jadi jarulun kami justru banyak yang baca la ilaha illallah, banyak yang baca sholawat, istighfar, baca Al-Quran, 4 itu aja. Nah, itu kalau hendak ibadah sunnahnya lagi, sholat misalnya. Tentunya wajibkan yang satu ditinggal. Jadi 4 tambah ibadah sunnah, tahajud, duha yang ditinggal. Zikir la ilaha illallah, istighfar, sholawat, baca Al-Quran. Biar sidin mata sudah kada kawan lagi, kada punya tadi sudah. Jadi jerulan apa yang kan hafal aja sudah. Yang dihafal barang suratul Ikhlas yang dihafal. Itu yang dibaca. Sempat ulun menakuni berapa banyak sudah yang membaca la ilaha illallah waktu masih hidup, tahun berapa waktu itu menakuni. Sidin sampai begali itu dari 16, ingat benar dari 16 sidin sampai begali. Meninggal dari bulan 1. Sempat ulun menakuni berapa banyak sudah baca zikir la ilaha illallah. Sidin kurang lebih 350.000 kali. 350.000 kali membaca zikirnya. Kalau salawat kan jauh, tidak menghitungnya itu sih. Cuma kalau sehari 1000 saja sudah dapat. Cuma keberapa itu kalau menghitungnya zikir dan doa sudah dihitung. Itu sempat 350.000 kali. Sedangkan salawatnya kadang-kadang tahu ya sudah berapa. Cuma lebih dari 1000 itu. Nah itu sudah, jadi tidak usah mikirkan apa lagi. Itu sudah kita
menyiapkan sisa-sisa hidup kita dan menggunakan sisa-sisa hidup kita. Telinga kata api mendengar lagi sudah, ya, kemudian ngomong pindah ngalih sudah, mata pindah kabur. Jadi jerulun hikmahnya. Kita ini kan lagi muda ini pendengaran bagus, penglihatan bagus. Kita lagi muda ini yang namanya penglihatan bagus macam-macam dilihat. Yang dosa-dosa, maksiat, aurat macam-macam banyak kita lihat. Begitu yang mendengar juga macam-macam kita dengar. Yang baik iya juga, yang dosa iya kita dengar. Muntung kita aja mulut, kepandaran dia menghibah orang, menggosip, memfitnah. Nah jadi jarulun kita ini akhirnya diberikan apa? Dikurangi kenikmatan itu untuk apa? Ya agar kita nggak ada HP lagi mendengar sudah yang macam-macam tuh nah. Di rumah aja lagi kan kada HP mendengar yang dosa. Mata kada HP lagi kawa melihat yang dosa-dosa. Itu kan sudah. Hikmahnya tuh begitu aja yang kita ambil, kita cari. Dibanyakin baca zikir lain. 1000 kali dalam aja. Lainnya 1000 kali. Dan biasanya kadang sekali duduk lain-lain itu sekitar 20 menit. Sorangan sekitar sekali duduk 20 menit sempat menghitung. Jadi kadang lama aja antara 15 sampai 20 menit kalau kita sekali duduk. Nah kalau sholawat, ulun pernah jarang yang sekali duduk, cuma pernah beberapa kali, kadang sekali duduk 1000 kali itu kurang lebih 40 menitan. Tapi yang selainnya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau kita sekali duduk kalau belum menghitung itu kurang lebih 40 menit, lebih setengah jam sekali duduk. Kecuali laju bandara, tapi tidak usah terlalu laju. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah itu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Ya sekali ternyata tidak lama. Cuma kenapa terasa lama ya? Tentang ibadah karena setelah itu terasa lama iblisnya karena coba pian nonton televisi 1 jam kada terasa. Itu nonton TV itu 1 jam tidak terasa. Tapi karena dia zikir masalah terasa lama sebenarnya. Katanya kita baca Al-Quran 1 juz itu terasa lama padahal kalau ulun 1 juz baca Al-Quran itu kurang lebih setengah jam 30 menit atau kalau hendak cepat itu 20 menit sampai 30 menit. Kalau baca Al-Quran 1 juz. Kemudian kita dimudahkan berzikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Yang untuk menghapus dosa-dosa kita, banyak dosa kita ini macam-macam. Wasyaikhani an Utsman bin Malik inna Allah qad harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bi dzalika wajha Allah. Bahwasanya Allah sungguh mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang mana dia mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah haramkan. Kenapa? Karena begini, efek dari dampak atau efek atau pengaruh dari zikir la ilaha illallah atau salawat yang kita baca itu efeknya itu adalah kita mau maksiat itu susah. Hendak maksiat itu hampir tidak bisa gitu. Itu efek positif. Yang ada itu justru kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Nah, lintasan hati aja tidak mau kita maksiat, apalagi hendak lintasan hati aja ada. Nah itu efeknya tuh makanya kita kalau bisa itulah jangan ditinggal tuh. Salawat kepada Nabi dan zikir la ilaha illallah yang ditinggal. Insyaallah kada mau kita hati itu benci dengan maksiat, apalagi hendak itu jauh sekali. Itu pengaruh atau efeknya. Nah kalau orang telah masih mau maksiat kepada Allah, itu biasanya selawatnya kada tapi ada, zikir la ilaha illallah kada tapi ada juga. Maka lalu muncul maksiat kepada Allah. Lalu dorongan ada untuk maksiat kepada Allah. Padahal kalau dia berzikir la ilaha illallah banyak apalagi 1000 kali, membaca selawat 1000 kali sehari itu paling kurang. Ya, tidak mau dia maksiat itu kepada Allah. Nah, kenapa kita merasa berat? Nah, jangan-jangan dosa apakah yang kita gawe itu
lalu minat berat kita itu membaca salawat, padahal kada lawas ternyata. Apalagi kita membaca becicil. Becicil, membaca becicil itu maksudnya misalnya malam hari kita targetnya 500 kali misalnya salawat, besoknya 500 kali. Misalnya itu meringankan kita, mempermudah. Maka nyamannya kita berzikir ini kadang-kadang kita baca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran itu kan mesti berduduk, kalau itu Al-Qurannya duduk kita. Kecuali orang hafal Al-Quran. Kalau kita zikir ini kan berdiri bisa, duduk bisa, sambil berabah bisa. Ya, qiyaman wa qu'udan, berdiri duduk itu masalah. Apalagi ada berita masalah. Berita alam ya, kebenaran ini kan perlu penyelidikan ya, kebenaran, yaitu ada berita salah satu pimpinan pondok yang melakukan pencabulan katanya kepada santri-santri, melakukan maksiat berarti kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok bisa terjadi demikian? Itu yang pertama ya tentunya nafsu sudah nyata dulu. Nafsu sudah nyata. Kemudian tidak mengikatkan diri dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dan ulun meyakini salawatnya kena tapi ada, zikirnya kena tapi ada. Orang semacam itu. Jepang kita berpandar kadang mudah aja memadahi orang berpandar. Ya, tapi kita jangan sampai pandar aja. Jadi ilmu amal dakwah. Ilmu itu diamalkan. Kata guru kami kayak di sana. Kita ini kalau ada kawan banyak sedikit dulu, sedikit pelan-pelan. Jadi perlu proses ya. Proses. Kita kalau langsung banyak, misalnya kita kayak ini maksud dulu. Kita nih kalau misalnya jarang membaca salawat, kada tapi rajin, atau kita tidak tapi rajin baca zikir. Kalau kita langsung banyak, itu kada bisa istiqomah, bisa anteh kena di tengah jalan. Nah lalu bagaimana prosesnya? Ya pelan-pelan. Misalnya sehari 10 kali dahulu, rutinkan dulu 10 kali, dirutinkan dulu 10 kali. Kira-kira kalau sudah 40 hari, ini kalau kita hendak merutinkan itu jangan kurang dulu 40 hari. Nanti baru ditambah, naikkan lagi 50 kali, rutinkan 50 kali, baru naik lagi sampai berapa 100 kali. 100 kali sudah 40 hari, jadi prosesnya lama. Hendak orang mencapai 1000 kali, 2000 kali, atau 10.000 kali itu dia melalui proses. Jadi jangan lihat proses akhir. Guru sekumpul misalnya, zikirnya itu katanya sampai 25.000 kali sehari. Ada madahan 25.000 kali. Salawatnya 100.000 kali. Nah itu melalui proses insyaallah. Nah kita kan kadang melihat di akhir. Nah kalau kita hendak mencoba, tidak sanggup. Ulun aja pernah berkomitmen hendak membaca salawat 5.000 kali. Ternyata tidak sampai juga. Hendak langsung itu tidak sampai. Karena kebiasaan cuma 1.000, paling kuat 1.500 yang dirutinkan. Cuma akhirnya pada waktu itu sampai aja 3.000 lebih. 3.000 lebih aja. Hendak 5.000 tuh, udah sehari semalam tuh. Artinya masuk hari kedua. Jadi belum pernah mencapai 5.000 kali baca salawat dalam sehari, maksudnya itu belum pernah. Itu kan tadi karena kita belum levelnya tuh. Ini udah gitu level. Jadi memang udah proses dari sedikit. Nama itu 100, itu rutin 300, rutin 500, itu 700, hanya 1.000. Nah itu rutin. Jadi pernah hendak 5.000 kali, komitmen 5.000 kali. Kada kawajar ternyata. Karena hendak loncat itu ternyata tidak bisa. Apalagi hendak istiqomah kalau loncat. Kada apa-apa kita walaupun tidak seperti para ulama yang sampai ribuan kali, barangkali kita ada sedikit barangkali. Jadi jangan ditinggal baca zikir la ilaha illallah, dan ditinggal juga kita baca salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dihindarkan dari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi terkait dengan tadi yang kasus tadi. Nah, maka disitulah kita perlu berhati-hati juga untuk memilih sekolah atau pesantren. Berhati-hati juga kita lihat dulu. Pertama kita harus punya data pondoknya kayak apa. Kemudian data guru-gurunya kayak apa. Itu perlu jadi kita perhatikan.
Karena itu supaya kita jadi pertimbangan apakah kita hendak memasukkan anak ke sekolah ini atau ke sekolah ini, itu punya data. Jadi kita punya ikhtiar juga. Ikhtiar biar jangan sampai tersalah memasukkan anak kita di sekolah ataupun di pondok pesantren. Mudah-mudahan kita terhindar daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak salawat, banyak membaca zikir dan juga baca Al-Qur'an. Kemudian wasyaikhani, sudah tidak. Wa bin Asakir an Ali radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsani Jibril qala yaqulu Allah ta'ala la ilaha illallah husni faman dakhalahu amina min azabi. Nah, jadi Jibril pernah memberikan hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, berarti ini hadis qudsi. La ilaha illallah husni. La ilaha illallah itu adalah bentengku, kata Allah. Faman dakhalahu amina min azabi. Barang siapa masuk ke dalam bentengnya Allah, maka ia aman daripada azab. Aman daripada azab Allah. Jadi kalau orang banyak membaca zikir la ilaha illallah, berarti kita berada di benteng yang kokoh sehingga aman dari azabnya Allah. Berarti orang kita terhindar dari maksiat. Namanya aman dari azab itu berarti dia tidak melakukan dosa. Ya kalau berarti yang dia lakukan apa? Ibadah kepada Allah, hal yang bermanfaat karena aman daripada dosa. Sama kayak tadi hadis Nabi, Allah haramkan dirinya ke neraka. Berarti dia tidak mengerjakan dosa. Tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi sudah sampaikan. Efek atau dampak kita membaca zikir lain banyak itu tadi. Kecenderungan untuk maksiat itu sulit. Tapi bukan berarti lalu kita menantang, tidak. Tetapi kita berusaha untuk menjaga itu, menjaga diri jangan sampai kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia misalnya begini, jangan kita menantang khalwat dengan binian berduaan, jangan. Itu menceburkan diri dan maksiat kepada Allah Taala. Jadi tetap kita menjaga diri. Ulun di pondok karena kebetulan pengasuh di pesantren Al-Quran dan mungkin Nabi Karagitan. Itu standar ulun tinggi. Jadi ulun terus apa istilah kita standar jatuh, standar tinggi, terutama kita santri perempuan. Jadi yang pertama misalnya karena ulun pengasuh pondok itu kan biasanya akses ke santri itu dia memang bebas ketimbang guru biasa. Kalau ulun kan punya wewenang pengasuh, ulun bisa memberhentikan santri, bisa mendengar santri. Jadi yang bisa memberhentikan santri ya ulun karena sebagai pengasuh. Kalau ulun tidak mau memberhentikan, ya tidak bisa yang lain memberhentikan. Jadi kalau ada santri yang bermasalah misalnya harus diberhentikan, itu ulun nanti akan mempertimbangkan. Kayak itu aja memberikan sanksi peringatan 1, SP1, SP2 itu. Nah, apa yang standar yang ulun lakukan? Jadi yang pertama, ulun kalau memanggil santri perempuan ini, itu pertama di siang hari. Ulun tidak mau di malam hari. Karena suasana malam dengan siang itu beda. Ulun tidak pernah di malam hari. Jadi kalau manggil santri, bisa memberikan nasihat, dia ada bermasalah, itu biasanya di siang hari. Dan itu siang hari. Yang kedua di waktu belajar, waktu santri aktivitas aktif. Itu yang kedua. Yang ketiga di tempat terbuka. Jadi ulun tidak pernah memanggil santri di kantor, apalagi di ruangan ulun, kalau ulun punya ruangan pribadi. Tidak pernah di kantor, tidak pernah di ruang pribadi, apalagi di rumah. Nah, itu tidak pernah. Nah, jadi di ruang terbuka. Jadi di siang hari, kemudian di aktivitas santri juga ruang terbuka. Yang ketiga ditemani. Nah, wajib santri perempuan itu ditemani. Kecuali kalau urusan pribadi. Urusan pribadi ya tidak masalah, dia tidak temani. Tapi itu tadi siang hari aktivitas berlangsung dan ruang terbuka. Ruang terbuka. Nah, jadikan semua sesi melihat baik depan kanan. Dekat aja dengan para ustazah. Kalau ustazah misalnya hendak laporan ke ulun itu begitu caranya. Jadi ulun tidak pernah berbicara sama ustazah itu berduaan di kantor itu tidak pernah. Jadi kalau hendak laporan maka tetap sama dengan santri yaitu di ruang terbuka.
Itu apa maksudnya? Agar kita tetap menjaga diri. Jadi kita dulu yang berusaha untuk menjaga diri. Jangan kita mentang-mentang ustaz, mentang-mentang guru, lalu begitu dah. Kita juga jaga diri. Dan ulun juga tidak pernah bersalaman dengan santri perempuan. Tidak pernah. Alhamdulillah seumuran tidak pernah bersalaman dengan santri perempuan. Masalah hukum ya terdapat lah. Jadi ulun tidak pernah. Dan juga tidak mau foto bareng dengan santri perempuan. Jadi ulun apalagi berfoto berdua, foto bareng dengan santri perempuan tidak pernah. Nah itu saking menjaga itu ulun menjaga biar apa namanya kita terhindar dari fitnah. Jadi tidak pernah berfoto dengan santri seorang kesorangan akhirnya sorangan atau anak foto bareng, bahkan foto campur aja ulun tidak mau. Jadi ulun kalau pengantenan itu kadang kan orang minta anak, ulun anak itu kadang ada mau. Jadi kalau ustaz berfoto aja. Jadi ulun kalau anak berfoto yang pengantin perempuan ke pinggir dulu. Jadi ke pantan kelakiannya yang aku. Kalau yang binian ada. Bersalaman juga tidak mau kalau untuk yang apa? Yang binian, kecuali yang sudah tua. Sudah 60 tahunan itu tidak ada masalah. Tapi kalau yang masih muda udah dulu. Untuk apa? Untuk menjaga diri. Karena zaman fitnah ya Bapak ya. Zaman fitnah sekarang. Kadang-kadang kita rasa kayak apa logika kita tuh. Mahram adalah anak dengan orang tua kan mahram. Cucu dengan kayaknya mahram. Tapi ada aja kita dengar berita orang tua menghamili anak biniannya. Kai memperkosa cucunya. Coba. Kita memikirkan zaman itu. Padahal disebut mahram itu kenapa? Haram dinikahi. Kenapa haram dinikahi? Karena tidak ada syahwat. Karena itulah secara hukum fikih boleh aja kita berduaan dengan anak binian kita, boleh aja. Bahkan auratnya itu cuma dari pusat ke lutut. Anak binian kita itu. Jadi dari pusat ke atas dia tidak aurat. Berduaan pun boleh. Kenapa? Karena tidak ada syahwat. Tapi jarulun zaman sekarang, ulun pesani santri-santri ulun itu. Jangan jarulun berduaan dengan abah pian. Zaman sekarang tuh bukan bicara hukum fikihnya, bukan. Itu zaman itu namun kayak apa? Tapi insyaallah kalau membaca berita aneh-aneh zaman sekarang itu. Apalagi jarulun dengan guru kita, santri perempuan jangan sekali-kali berduaan dengan gurunya. Kenapa? Guru itu walaupun bagaimana dia bukan mahram. Guru itu tetap ajnabi hukumnya, orang asing. Ini kenapa? Kalau lu berani kaitan berduaan dengan guru, guru itu juga manusia, ya, punya nafsu. Sidin alim ya, iblis lebih alim lagi. Gitu. Jadi ulun pesankan satu jangan sekali-kali kalian berdoa dengan guru apapun alasannya. Kalau misalnya guru memanggil bahan pian, misalnya ke kantor berdoa haram didatangi. Jangan takut ketulahan. Tidak ada keberkahan, tidak ada keberkahan dalam maksiat. Apalagi istilah nanti pian ketulahan, tidak ada ketulahan. Justru itu yang ketulahan. Bermaksiat kepada Allah, khalwat dengan gurunya. Itu yang ketulahan. Bukan kita menolak panggilan guru, tidak. Makanya ulun ingatkan juga tim-tim ulun. Bahkan ulun sampai mengatakan kepada santri, seluruhnya ulun sampaikan, santri perempuan terutama lah, jarulun, kalau abahnya sana itu menunggu abah. Kalau abah memanggil pian, bukan pian di kantor, apalagi di rumah, jangan didatangi. Mungkin ulun lupa waktu itu khilaf. Haram, ingatkan nanti jarulun. Jangan didatangi. Nah itu jadi karena ulun sudah punya standar. Nah itu kita menjaga. Ini kadang-kadang itu kayak apa lah? Kena pian ketulahan, kena berkah, kena ilmu pian. Ya kalau maksiat ya apa mau berkah? Nah gitu. Nah, itu harus kita ingatkan anak-anak kita juga tuh yang mondok-mondok tuh perlu diingatkan juga. Kadang-kadang tuh begitu. Karena ulun sudah lama juga ngajar di pondok pesantren. Jadi banyak pengalaman. Banyak ulun lihat itu kadang-kadang ada tapi perhatian dalam masalah ini. Ya, banyak itu ya. Akhirnya terjadilah macam-macam kasus yang kita dengar. Kita pada memasukkan anak ke pondok agar anak kita itu baik ya kalau ya sekalian dirusak oleh pimpinannya pula. Ya Allah ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari nasihat Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi sekali bentengi diri kita dengan banyak baca salawat, zikir.